Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum membacakan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Muhammad Ashabul Kahfi, yang kedua Muhammad Hakil Habibullah, yang ketiga Muhammad Rifki Al-Farid, dan yang keempat saya Ike Wahyu Setiana Dewi. Dan untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ashabul Kahfi. Dipersilakan. Baik, materi hari ini yaitu Pancasila dan Etika Politik. Pengertian etika politik. Istilah etika memiliki pengertian umum, yaitu filsafat moral yang membicarakan tentang baik buruk manusia, terutama ditinjau dari perilaku atau tingkah lakunya. Menurut Profesor Dr. A. Gunawan Setiarja, dalam bukunya Filsafat Pancasila Jilid 2 mendefinisikan etika dari definisi nominalis dan definisi realis. Ditinjau dari definisi nominalis, yaitu etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, perilaku, kelakuan. Jadi dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, sedangkan bila ditinjau dari definisi realis, etika adalah filsafat tentang perbuatan manusia menuju ke Tuhan sebagai tujuan terakhir. Pembagian etika. Etika sendiri dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia yang dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dan etika sosial yaitu yang menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika dan politik. Hubungan antara etika dengan politik menurut Aristoteles merupakan hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersimpul pada tujuan sama-sama yang ingin dicapai, yaitu terbinanya warga negara yang baik, yang susila, yang setia kepada negara, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu merupakan kewajiban moral dari setiap warga negara sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik, dalam arti makmur, tentram, dan sejahtera. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ike Wahyu Setiana Dewi. Pancasila sebagai etika politik. Menurut pendapat Usman dan Alfian, memberikan salah satu ukuran bahwa bila mana keputusan-keputusan politik atau kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang diambil berhasil memperkecil kesenjangan antara ideologi dengan realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Maka itu berarti bahwa Pancasila telah betul-betul membudaya dan diamalkan. Hal ini tentunya dalam arti bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan baru itu sekaligus tercermin pula penjabaran lebih lanjut dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Aristoteles, secara lebih tegas menyimpulkan bahwa siapa saja yang mau bertugas mengurus kepentingan masyarakat, menurut ajaran Pancasila hendaknya mempersiapkan diri dan melatih diri untuk 1. Mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia. 3. Menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. 4. Melatih dan membiasakan diri hidup bergaul dan bersikap demokratis. 5. Melatih dan membiasakan diri bersikap adil, berjiwa sosial, dan kemasyarakatan. Lanjut. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia
sebagai suatu sistem, keseluruhan susunan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan satu sama lain, masing-masing saling berkaitan dan tidak saling meniadakan. Pancasila sebagai suatu sistem etika karena nilai-nilai dalam Pancasila secara keseluruhan merupakan satu kesatuan. Nilai yang satu merupakan bagian mutlak dari yang lain. Sistem nilai Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Masing-masing nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki bobot nilai yang berbeda, akan tetapi saling menjiwai dan dijiwai. Pengertian Pancasila sebagai suatu sistem artinya Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Demikian juga makna yang terkandung di dalamnya. Nilai sila pertama menjiwai sila lainnya, dan masing-masing sila saling mengkualifikasikan dengan sila yang lain. Nilai etika politik dalam Pancasila. Nilai etika dalam Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada prinsipnya mengandung makna bahwa negara kita adalah negara yang monoteisme. Artinya bangsa Indonesia harus memeluk salah satu agama atau ajaran kepercayaan yang diyakininya dapat menjalankan ibadahnya dengan baik. Negara melindungi kehidupan bangsa Indonesia dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia pada dasarnya adalah makhluk monopluralisme, yaitu manusia yang memiliki susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Manusia sebagai makhluk jiwa raga, sosial individu, dan pribadi Tuhan yang Maha Esa. Perpaduan tersebut harus berjalan harmonis untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik. Konsekuensi dari nilai kemanusiaan ini, seluruh bangsa Indonesia haruslah menjunjung tinggi nilai tersebut tanpa meninggalkan sila-sila lain. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Hakil Habibullah. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi peraturan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan-kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai persatuan banyak mengandung implikasi bagi bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan perbedaan yang ada menjadi suatu persatuan dan kesatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan menjadi ciri khas bagi Pancasila. Nilai kerakyatan ini diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan, terutama dalam kehidupan politik. Kehidupan politik yang berdasarkan kerakyatan akan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau golongan. Bukan berdasar egoisme dan individu, tetapi berdasarkan kepentingan bersama. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud sila ini adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan. Hal ini berarti rakyat berkewajiban untuk mengadakan keadilan. Keadilan akan terwujud apabila seluruh masyarakat berperan serta dan terlihat di dalamnya untuk bersama-sama menciptakan keadilan. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan napas humanisme. Karenanya, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Sekalipun Pancasila memiliki sifat universal, tetapi tidak begitu saja dapat dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai-nilai secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dalam arti bahwa Pancasila adalah milik khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa berkat legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental
adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Karena ini di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, negara Republik Indonesia dan berkedaulatan rakyat, dan negara asas kerohanian negara, Pancasila. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifki Al-Farid. Selanjutnya ada etika politik dalam perilaku bangsa berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, etika politik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perilaku para penyelenggara negara seharusnya didasarkan pada rasa bukan hanya menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada dunia, akan tetapi dalam kehidupan nanti. Kedua, etika politik berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Rasa tanggung jawab terhadap tugasnya hanya diperuntukkan pada masyarakat. Artinya, tugas yang disandangnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Ketiga, etika politik berdasarkan persatuan Indonesia. Artinya, perilaku penyelenggara negara hanya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam perbedaan, dan perbedaan itu dimunculkan untuk mewujudkan persatuan. Lalu, etika politik yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang menjadi inti dari perkembangan sila ini, demokrasi yang dilaksanakan dengan baik akan menjadikan kehidupan politik di Indonesia akan lebih baik pula. Terakhir, etika. Tindakan dan perilaku dari penyelenggara negara harus bisa mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, semua lapisan masyarakat ikut menikmati keadilan itu. Penguasa tidak memihak satu masyarakat tertentu. Semua diperlakukan dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Menerapkan etika dalam kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan kenegaraan. Secara kodrat, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam kehidupannya senantiasa hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama di masyarakat, diharapkan masing-masing anggota masyarakat tetap mengindahkan etika dalam kehidupan bermasyarakat, seperti 1. Mengindahkan norma atau peraturan yang ada di masyarakat. 2. Menjalin kerjasama antar anggota masyarakat untuk memajukan kemajuan masyarakat. 3. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota masyarakat, kehidupan bersama dalam masyarakat, dan lain-lain. Warga negara yang baik dalam kehidupan bernegara hendaknya menerapkan sikap-sikap yang positif, antara lain: 1. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Lebih mendahulukan kewajiban asasi daripada menuntut hak asasi. 3. Menyeimbangkan antara kewajiban asasi dengan hak asasi. 4. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. 5. Lebih mencintai produk dalam negeri daripada produk dari luar negeri. Lalu bangga sebagai bangsa Indonesia, dan terakhir membina persatuan dan kesatuan bangsa, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan bila ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar atau melalui WhatsApp grup yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.